10 gitu. tahun kamu udah di entertain ya? Udah, Ini 10 tahun pilek nggak udah 10 tahun pilek. Bahkan sehari dia bisa reading 2 film. Masa sih? Apa sih yang kamu kejar deh? Setiap orang tuh menghadapi masalah itu beda-beda. Iya. Hal kecil yang lo bilang kecil buat lo, buat dia tuh nggak kecil gitu. Balik lagi di Geger. Jaga weekend. Gar, yes, ya. Akhirnya ya, setelah kita biasa ngundang anak e-sport, Yoi. sekarang yang udah se-circle ini. Keren. Ini kita tuh ngobrolnya tuh udah kayak nggak cuman ngobrol. Ini kita udah kayak masuk in karakter gitu. Kita tuh hostnya tuh udah metode banget lah gitu bahasanya. Terlalu dalam mas, bahasanya mas. Terlalu dalam mas. Berlebihan ya, terlalu berlebihan. Iya, terlalu ya, berlebihan. ya. Makanya hari ini sudah ada Marsha Timothy dan Hanggini. Wow. Senang banget ya. Iya, seneng banget loh Kak Caca Hanggini datang. Hanggini, iya. Tapi jujur ya, maksudnya film yang terakhir kalian tonton tuh apa ya? Wis langsung Langsung begitu. bahasanya langsung terlalu berat ya, terlalu ini ya. Iya. Hanggini udah kedua kali nih main ke tema. Iya dong. Kemarin promo itu kan betina. Pengikut iblis, Pengikut merah-merah. iblis. Sekarang kita colorful. Iya, Gua iya. kamu Udah kedua kali. Iya, Kak Caca baru sekali ya. Ya karena nggak mungkin Kak Caca main-main ke Geger gini dong. Iya, apalagi sekolah ngawur yang kemarin. Terlalu ngawur itu. Terlalu ngawur. Mereka bertiga bingung datang itu. Ya tapi jujur ya, kalau Kak Caca, ini mau tanya berapa tahun ya Kak? Pertama kali main film tuh tahun berapa ya Kak? 2004. Ya filmnya tayangnya 2006 kalau nggak salah dulu, tapi pertama kali ikut syuting film itu 2004. Tapi sebelumnya ada yang kayak sinetron gitu-gitu nggak sih Kak? Pertama kali dulu cuman model iklan. Oh, model Terus iklan. langsung mulai aktingnya tuh masuk film. Baru setelah itu nyoba ada sinetron, ada FTV gitu-gitu. Oh gitu. Si terjun itu emang karena dilihat dari iklan atau emang Kakak kayak nyari apa Ikut teater, casting gitu. Waktu gitu-gitu? iklan waktu itu memang diajakin casting sama orang ya itulah ya. Dia tanya, Mbak mau casting nggak sih? Terus malah ikut casting. Terus ternyata berjodoh di iklan itu. Terus seingat aku tuh salah satu sutradaranya ada yang orang Indonesia. Karena beberapa kali lah ada kayak kan kalau zaman dulu tuh iklan tuh kayak ada versi ini gitu kan ya. Nah salah satunya tuh orang Indonesia namanya Franklin Darmadi itu jadi sutradara film pertamaku. Nah dia waktu itu lagi mau persiapan untuk bikin film. Terus dia kamu kayaknya cocok deh, coba deh casting gitu. Oh gitu. Nah karena udah nyoba syuting iklan terus kayak ya oke lah coba deh gitu. Ke film Nggak terus sengaja. ternyata nyebur dan Nggak taunya. suka banget Ternyata. Ya, Kak? Suka banget ya kayak. Kalau Hanggini mah tergolong ya dibanding Kak Caca ya. Kok gitu sih kamu Kak Caca kan 2004. Kita 2005. Kita 2006, 2006. Itu 2006 itu Kak. Kita 2006 Kita mulai nonton bioskop, nonton bioskop 2006. Iya, sebelumnya paling nonton di TV, Iya, gitu, gitu. laptop gitu-gitu Iya, paling iya. 2006. Dulu kita nggak bisa bedain mana sinetron mana film. Jadi semua sinetron tuh kita bilang film. Dulu kita FTV kita download. Orang tuh tinggal nonton ya. Iya. Tengah malam ada ini ada kita download. Iya, Hanggini tuh lumayan unik ya terjunnya. Ya? Kalau aku tuh awalnya malah ditawarin jadi host gitu. Jadi host ada dulu tuh namanya Koki Cilik gitu. Boleh sebutin gak sih stasiun? Boleh. Oh ya, Koki Cilik di Trans 7. Oh. Dia tuh kayak makan sehat pasti pintar. Oh iya. Waktu itu aku 2009 masih kayak 10 tahun lah. Iya, Terus kayak aku keliling Indonesia, aku masak-masak 10 gitu-gitu. tahun kamu udah di entertain ya? Udah, Ini 10 tahun pilek nggak udah 10 tahun pilek Setahun pernah pilek bener. Nggak udah setahun bener. Ini bener tuh pernah pilek setahun sampai dikatain gua. Gara-gara ini mulu bener. Tapi meler mulu ya. Ikut haus itu. Iya. Gitu, aku Oh awalnya 2009 tuh awal masuk jadi host itu. gitu. Terus akhirnya bisa ke film? kalau ke film tuh aku baru di 2020. Sebelumnya tuh setelah si Koki Cilik itu aku ditawarin buat syuting sinetron gitu, FTV gitu-gitu. Terus akhirnya kayak kita ke film gitu. Dapat tawaran juga kan alhamdulillahnya. Cuman belum masuk ke bioskop waktu itu soalnya masih PPKM, PSBB. Jadi masuk ke OTT. Iya. Gitu. Waktu itu tuh yang itu Gis kan NN. Iya yang bareng si Junio. Iya. Iya. Oh gitu. Tapi jujur ya Kak, kalau ini kan kami juga aktor ya.
bilangin kita masih miracle doang nih. Belum dapat lagi nih, nggak usah ini. Malu ya. Iya. Bang Tora udah main film. Vino udah Iya, kalau ke Bang Vino emang udah akrab banget gitu. maksudnya di frame udah selalu. Udah pokoknya udah sedekat itu lah sama Bang Vino. Kayak mau pinjam duitnya nggak sungkan sih sama Bang Vino tuh. Benar sih. Kalau aku sama Bang Vino mah udah lebih dari itu. Aku tahu koleksi sepeda Bang Vino. Nah, aku juga sama anak Vespa Bang Vino gua. Tahu, aku juga tahu istri Bang Vino siapa, anaknya ini. siapa. Ini iya emang benar sih. iya. Iya. Kami tuh masih belajar banget lah gitu. Iya. Kalau misalnya Kak Caca dari satu peran masuk ke karakter yang lain gitu. Cara masuknya kayak Susah apa? nggak sih? Memerankan gitu, belajar. Nih, yang Tips dari Marsha Timothy. jadi Mars Timothy. aduh di film apa jadi pendekar misalnya. jadi pendekar, Terus tiba-tiba jadi ibu-ibu berhijab. atau misalnya jadi ibu-ibu yang horor kayak filmnya Ibu ini. hijab ketemu kamu. Benar. Terus jadi itu ibu-ibu tampar aku. Iya, itu. Tampar mas potong kepala ya. Ibu-ibu memotong kepala tuh. Ibu-ibu nenteng-nenteng kepala tuh. Iya itu. ibu-ibu juga. Ya, ibu-ibu. Nah, itu misalnya cara ininya gimana tuh, Kak? Transisinya tuh. Enggak, itu jaraknya soalnya jauh-jauh, jadi Enggak. pusing, enggak kayak abis ini selesai langsung masuk, enggak kayak ini sibuk banget nih belakangan Iya, ini kayak iya, ini iya. langsung masuk sambil reading sambil promo. Bahkan sehari dia bisa reading 2 film. Masa sih? Apa sih yang kamu kejar deh? Duniawi aja. Nah, lagi mau belajar sama kayak kita. Iya. Kita juga pengen. Kita juga kalau misalkan dapat kesempatan juga pasti akan melakukan hal yang sama sih. Yang rolling aja nggak ada Yang nih. rolling aja nggak ada gitu, malah bisa promo, reading, promo juga nggak apa-apa, biasa itu kita. reading pagi, promo siang, malam premier kalau bisa tuh. Kalau bisa gitu. Kalau bisa. Iya, cuma Pengen. ternyata nggak ada ya udahlah. Tapi kan ada metodiku apa ya bilang kayak kalau acting itu kan gak ada yang saklek ya, tapi ada ini sendiri nggak sih Metode Kak? acting gitu. Iya. Dari Kak Caca lah apa yang Marsha Timothy. yang dibagi gitu Kak. Iya enggak begitu pokoknya. Nggak ada pendalaman khusus gimana gitu. Ya pendalaman tuh pasti ketika kita lagi reading, Iya, lagi workshop, kayak kita akan workshop Kembang Api kan juga gitu. Tapi Nggak- tetap kalau misalnya ditawarin tetap ngecek dulu sinopsisnya, boleh kirim sinopsis dong. Karakternya Iya seperti dong, apa? iyalah. Karakternya kayak apa? Karena gitu. kan kadang-kadang milih itu juga bukan yang kita mau atau kita enggak doang gitu, kita nggak mau, tapi kan juga sanggup apa enggaknya kan juga kita takar-takar juga gitu, kayaknya gue nggak mungkin kalau yang ini nih gitu. Iya, Jadi iya, nggak melulu juga cuman karena ini saya mau, ini saya nggak mau, nggak gitu juga. Oke. Tapi pernah ini nggak kayak misalnya nanya Bang Vino, nih karakter aku udah cocok belum untuk memerankan karakter ini gitu? Udah misalnya kayak coba-coba gitu ke Bang Vino di Aku rumah. nyoba acting, iya. Seru ya? Iya, kan banget ya, kita gimana sama dua aktor nih. aktor Dua romantis di aktor. rumah kayak Iya. Hey Marsha. Oh, metode. gitu kayak Marsha. Vino. Gila. Diam kamu ya Vino gitu. Aku nggak bayangin ini gila. Iya geli ya. Nggak pernah. Oh nggak pernah? Ya cuma ngebahas cerita. Oh ini aku dapat peran ini kayak gini, ceritanya gini gitu, garis besar aja, tapi juga nggak kayak latihan rumah acting latihan. satu sama lain juga enggak. Oke. Walaupun di satu produksi kan beberapa kali pernah Bareng ya. ya? Iya. Itu juga kita nggak juga reading terus-terusan di rumah. Gitu Iya. reading ya di tempat reading. Tapi nggak saling koreksi gitu. Enggak, biasanya kita tuh kalau misalnya kayak di awal baru dapat tawaran cerita gini-gini, baru tuh kayak saling Kasih masukan ya? kasih masukan atau kasih pandangan gitu. Tapi kalau misalnya ketika filmnya udah tayang, kita sama-sama bukan yang kayak harusnya kamu begini, nggak gitu. Oh. Kalau misalnya nih Kak, dapat tawaran nih Anggin sama Kak Caca. Oke ini kayaknya oke nih. Tapi setelah syuting ternyata kayak aduh Berat gitu suasananya. berat banget, tertekan gitu. ambience-nya dong. gitu ya. Ada sempat kayak ngerasa, duh, kena cabut dah gua gitu. Iya. Nggak mungkin tapi ya. Nggak mungkin. Gitu ya. Siapa yang mirip gue ya buat gantiin ya? Nggak bisa gitu. Oh, wow. Nggak bisa gitu ya. Pernah banget ya ampun. Pernah? Aduh, kayak Ya ampun. Ya ampun, kayaknya berat banget ya anjing. Sabar ya, Kalau ya sabar ampun ya. kayak berat banget Iya, ya. iya. Alasan-alasan tuh bisa gitu yang kayak skripnya belum keluar gitu kan. Terus pas dibaca, loh. gimana lohnya? Nah gitu. Iya. Ya tapi ya namanya itu ya totalitas. jalanin aja. Komitmen gitu ya. Iya lah, nggak mungkin juga udah di set Masa udah, kayak- sorry aku nggak kayak berubah Iya. pikiran. Aku nggak Iya sih, tertarik nggak nggak mungkin ada juga ya. Aku nggak, tapi aku kan enggak sih kayaknya ya. Nggak, maksudnya ada. Nggak tahu sih. Tapi kan ada yang menguras emosi banget Kak, yang kayak
ya setiap kalau proyekannya enak tuh kita berangkat dari rumah tuh bahagia gitu. Dan malah nunggu syuting itu kapan nih syuting lagi, kapan Tapi syuting kan ada lagi. production yang nggak ada yang aman sih ya, nggak ada yang smooth. Tapi kan Kalau nyari yang sempurna emang nggak ada kayak nggak gitu. ada ya. Ada iya, kok iya. Bang Api sempurna, Bang. Sorry ngomongin film kita sih. Iya. Oh iya, nggak apa-apa santai. Iya, saya jadi penasaran juga nih. Pengen diginiin tadi kok begini. Pengen diginiin sama Kak Caca. Iya. Beneran nih, beneran. Beneran Dia aja. tidak pernah bunda kan Bang Vino nonton ini. Iya, iya. Tapi waktu itu tuh apa sih contoh kasus yang kadang bikin mood kayak hancur gitu pas di syuting tuh? Apa pas kita yang Kembang Api? Enggak di Syuting manapun lain. di tempat syutingan. Aduh macam-macam ya kalau ditanya. Kadang-kadang gini, kadang-kadang lucunya ya di satu produksi misalnya, kita kayak ngomong-ngomong, ini kok gini, ini kayaknya parah nih gitu ya. Nggak tahu ya setelah selesai masuk ke berikutnya, ini lebih parah. Itu kayak sering juga. Iya. Kadang-kadang ada rasa rindunya gitu Tapi ya. ya tetap aja kalau misalnya udah lagi nggak syuting ya kangen sama Iya. kopi PU aja kangen ya. Iya kan. Oh iya, kopi PU, teh instannya manis, PU kopi gitu plastiknya kan. tuh ya. Iya, Iya, kopi hitamnya itu kan. Tapi kan ini datang memang karena mau ngobrolin film si Kembang Api ya. Kembang Api sendiri tuh berapa lama kan syutingnya? Cuman 11-12 hari, Iya. ya, kurang dari 2 minggu saya ingat kita. Kurang banget dari 2 minggu. 11 hari. 11 hari. Itu udah termasuk libur ya. Iya ya. Dan syuting sendiri-sendiri. Cepet banget itu syutingnya 12. Oh, apa karena ini ya? Ini kan kalau nggak salah filmnya looping gitu ya? Iya, jadi kebanyakan memang di satu set. Setnya itu terus. Tapi film Kembang Api ceritanya apa Kak? Secara besar lah. Secara Pokoknya besar. cerita kan kita berempat nih, walaupun kita kesini sekarang berdua ya. Iya. Sebenarnya kita berempat, ada Kak Ringo, Agus Rahman, ada Om Doni Damara juga, dan kita berdua. Jadi kita di sini ceritanya nggak kenal satu sama lain gitu. 4 orang ini berjanjian lewat sebuah grup, bisa dibilang mungkin grup WhatsApp aja gitu ya. Iya, iya. Dengan nama samaran kita masuk-masuk sama-sama pengen bunuh diri semuanya. Gitu. Jadi janjian satu tempat, satu waktu kita ketemuan di sini untuk bunuh diri. Gitu. Gitu. Masuk grup itu ketemunya dari mana? Kok bisa Itu ada? memang misteri. Iya. Pokoknya kita udah ketemuan lah di grup gitu, udah Pokoknya janjian. ada satu grup chat yang isinya 4 orang ini janjian nggak saling mengenal satu sama lain, janjian mau bunuh diri aja pokoknya. Dalam satu tempat itu ya? Iya. Dan katanya isu yang diangkat tuh Mental health. Iya, karena kebetulan memang karakter-karakter ini berbeda-beda mental health-nya gitu dan ketika manusia-manusia punya rencana pengen bunuh diri itu kan pasti ada yang nggak sehat dalam pikirannya, yang sedih, yang depresi gitu. Satu-satu tuh beda-beda, alasannya apa tuh beda-beda. Sampai akhirnya ya maksudnya keputusannya untuk masuk ke ruangan itu ya semuanya Iya. beda-beda ya. Berat dong Kak, maksudnya secara Iya, maksudnya secara itu berarti kita harus benar-benar depresi banget kan Secara di situ. karakter Secara gitu loh. karakter. Cukup berat ya, karena dialog-dialognya tuh sebenarnya kalau dibaca sekilas tuh nggak mencerminkan juga orang depresi ya. Iya. Apalagi karakter aku sendiri ya. Nanti kalau mungkin teman-teman nonton sih. Pasti kan kayak apaan sih nih orang gitu kan pas Iya, lihat. gitu. Iya. Oh. Nah, secara karakter si Kak Caca jadi siapa? Iya. Memerankan apa? Kang Gini, Bang Doni, Backgroundnya Bang gimana Ringo. gitu. Kalau Mas Doni Damara itu Pak Fahmi namanya. Dia Kepala keluarga kepala iya, Kepala keluarga aja. Dia intinya dia punya masalah finansial lah gitu. Terus ada Kak Ringo jadi Mas Raga. Dia ngerasa, pokoknya dia kayak dengan pekerjaannya dia tuh dia ngerasa kayak gitu, Ya, gagal. ya, penat banget lah. Oh. Kayak Kayak gitu. nggak work life balance kayak Iya, work-life enggak, balance, kayak iya, zaman iya, sekarang kali ya. kurang lah. Ini apa namanya? Bos toxic. Toxic office apa sih? Apa sih? Nggak tahu Toxic office. istilahnya itu apa sih? Istilahnya itu kalau yang Bahasa itu. Inggrisin doang ya. Oh gitu. Kalau Kalau Kak Kak Caca, Caca Aku namanya Sukma, dia tuh ibu rumah tangga, punya anak. Wah, terlalu lagi susah Iya. ya. Rumah tangga, rumah Iya, tangga. Bukan, gitu bukan, ya. Bukan rumah Ada. tangga. Oh. Ada Pokoknya berurusan sama anak. tuh nonton deh. Kalau aku sebagai Anggun, Anggun. aku anak SMA seperti yang dilihat trailer. Anak SMA, iya. Anak aku lihat tuh. SMA, jadi kayak aku paling kecil sendiri, gitu. Terus dia punya masalah dengan trauma, bukan trauma sih, mungkin dia lebih kayak pengen balas dendam, tapi kayak ada traumanya juga gitu.
Seru banget ya. Kayak- Seru. Karena tentang pembulian Satu gitu. itu tuh ada banyak background, Ada banyak 4 background yang beda-beda ya. looknya tiba-tiba ada muncul seorang Anggini gitu, seorang Anggun gitu munculnya lah. Dan ini tuh menurut Kak Caca setelah baca skrip, ngelihat itu tuh deket gak sih sama kehidupan manusia gitu, sama kehidupan kita sekarang gitu. Deket banget ya. Kayaknya semua orang akan bisa nyambung deh. Dengan karakter kita Dengan masing-masing. karakter keempat itu. Nah, dengan rasa kegagalan, rasa sedih, rasa apa, rasa putus asa ya. Pasti semua manusia hampir pernah ngerasain yang kayak gitu. Mau yang muda, mau yang tua. Makanya digambarkan ada yang di trailer juga, kalian nih orang tua gitu. Ada Kamu kan yang paling tahu. muda gitu. Selalu kayak masing-masing tuh punya ego masing-masing. Kayak Allah anak kecil, Allah ini orang tua so tau banget gitu-gitu kan. Juga di situ nanti bisa dilihat mungkin di mana mereka tuh saling kayak masalah lu kecil, Iya, jangan masalah gue lebih berat gitu. Itu sering banget itu. Itu dia. Kayak gitu tuh sering banget. Jadi Banyak. kadang orang datang pengen curhat tapi ya elah baru begitu doang. Iya, kadang-kadang nggak sadar orang begitu. Iya. Iya. Bener. Dan itu yang diangkat juga, maksudnya itu juga diceritakan. Salah satunya ada Iya, juga lah. harusnya sih orang bisa melihat gambaran itu ya di film ini gitu. Harusnya bisa menyadari bahwa lo kalau kayak gitu nggak asik banget jadi orang gitu. Iya benar. Kalau gue juga dulu pernah kayak gitu sama Pasti temen kita gue. juga tanpa Kita sadar juga mungkin tanpa pernah. sadar kayak elah baru begitu doang. Gitu doang. Nggak bermaksud jelek sebenarnya, iya, tapi iya. ternyata itu tuh ke orang yang memang sedang mengalami masalah dan mungkin keterpurukan yang dalam, itu bikin tambah down, bikin kesel. Dan waktu dulu gue ngomong kayak gitu, kalau teman gue kesel, gue nggak ngerti kayak sih dia marah sih, kok dia marah sih gitu. Padahal jelas. maksud gue kan nggak gitu. Tapi setelah dipikir-pikir melalui proses ternyata bener banget sih kalau orang digituin tuh nyebelin. Setelah tua, setelah belajar banyak hal gitu-gitu ya. Tapi kan emang hal-hal kayak gitu tuh tidak bisa kita edukasi langsung kan. Maksudnya Nggak bisa. kalau Iya, kalau nggak nggak bisa ada kita- dengan film gini, dengan tontonan, Iya, dengan mudah-mudahan Iya. pengennya kan gitu ya. Karena orang tuh kadang nggak sadar standar Kesedihan orang-orang kesedihan ya. orang tuh Berat. beda-beda gitu. Ada yang mungkin kehilangan anjingnya udah bikin down banget, tapi buat orang lain kayak Ya, ya elah anjing gitu doang kan, gitu. iya. Iya, kayak gitu-gitu tuh. Dan maksudnya pengennya juga nggak nunggu orang sampai tua dulu untuk sadar nggak sih? Pengennya juga betul. anak-anak muda yang masih muda juga kan bukan berarti mereka boleh gitu kayak Iya, gitu. iya, dari Itu kecil. kan masalah empati ya gitu. Tapi filmnya sendiri secara sudut pandang Kak Caca pribadi sama Hanggini ya, si isunya bisa diterima dengan siapapun harusnya di film ini nih. Kita tuh kan belum nonton ya. Jujur. Sama sekali. Nanti malam kita Malam baru ini nonton. premier itu buat kita semua pertama kali akan Iya. nonton. Jadi deg-degser. Kita nggak tahu jadinya bagaimana, tapi apa yang kita lakukan dari persiapan, Iya, persiapan kita sampai syuting, sampai selesai. harusnya iya. Iya. Dan cukup kayaknya kalau untuk proses editing kayak juga nggak akan terlalu banyak karena cukup harusnya padat ya. Jadi syutingnya juga per stage ada jadi latihan scene-nya itu nggak bisa scene 1, scene 2, scene 3 gitu kayak satu stage gitu. Harus Jadi kalau latihan langsung. ya run terus satu adegan panjang adegan. itu. Oh. Ya, dan harus pakai, jadi kita kayak mungkin reading pakai skrip mungkin cuma 1-2 hari lah basa-basi gitu. Habis itu kita langsung lepas skrip, langsung pakai blocking. Blockingan langsung ya. Langsung blocking. Sama Bang Herwin sutradaranya juga udah dibikin grafiknya tuh ya. Iya. Gua maunya stage ini tuh begini metronom. gitu, pakai metronom untuk tahu seberapa Tempo. temponya Tempo. kayak. Karena kita takut looping ini membuat orang bosen kan. Iya. Beberapa kali berulang. Iya. Itu secara teknis lah ya. Tapi kalau secara ini kan karakter yang mungkin nge-recall balik hal-hal yang ya depresinya seorang gitu. Kalau Kak Caca sama Hanggini sendiri masuk ke karakternya ada apa pernah kayak ini gue banget nih gitu. Wah dulu nih gue begini sih nih gitu. Mungkin kalau aku pribadi sih, kalau kayak aku jadi keinget sedih lagi sih enggak. Cuman kalau Anggun ini kan dia biasanya emang dibully sama teman-temannya gitu kan. Dibulinya parah gitulah gitu. Aku ngerasain waktu SD Oke. gitu. Tapi bedanya Anggun ini waktu SMA kan. Paling aku cuman kayak setiap peranan Anggun tuh kayak, ya ampun Jill pernah ngerasain loh kayak gini gitu. Jadi relate lah ya. Relate gitu. aja. Cuman bukan berarti kayak aku bener-bener wah depresi banget gitu. Kok inget-inget yang lalu tuh enggak sih. Tapi Kak Caca kalau misalnya nih kalau ada orang yang ya kita lihat teman kita yang Dia baik-baik aja. Baik-baik aja, mungkin atau- ternyata pas dia curhat tuh dia lagi ngalamin sesuatu yang depresi banget, pernah gak sih Kak? atau Kak Cacanya sendiri Iya atau Pernah sih kayaknya ya dulu gitu, tapi yang sampai seperti di tahap seperti yang di film ini memang belum pernah aku ketemu kalau temen ya. Tapi
memang kalau misalnya orang yang masih ingin untuk ngomongin masalahnya tuh justru bagus ya. Hebat Iya, sih iya, menurut benar, aku. benar. Yang ditakutkan kan yang nyimpen dan nggak kelihatan Iya. dan merasa kayaknya gue nggak punya temen nih untuk ngomong, ya udahlah gue gini aja gitu. Iya. Kayak tokohnya Anggun ini. Bagus ya bener kalau misalkan dia udah mau cerita tuh ya bakalan lebih Iya, baik. kayak ya. tahap awal yang paling penting ketika kita punya masalah dan kita merasa terganggu banget dengan itu adalah kayaknya reach out orang yang kita percaya mungkin pertama ya, Iya. untuk menceritakan yang kita rasain, ataupun sekarang mungkin lebih banyak lagi infonya untuk cari ke yang profesional, kayak profesional Iya. help. Iya, Psikolog karena sekarang ya itu. Lewat aplikasi bisa. Iya, iya. Dan iya. sekarang banyak yang nawarin gratis juga kok. Aku juga di Twitter tuh beberapa Iya, kali iya. ada yang menawarkan diri untuk konsultasi gratis, dan mungkin dia nggak bisa kayak ngasih obat atau apa, tapi dia kayak cuman mau Bisa mendengar. mendengar. Iya. Sebenarnya kan orang Iya. itu kan cuman pengen butuh didengar doang sebenarnya kan. Dan teman-teman juga di rumah tuh stigma ke psikolog tuh harusnya nggak apa-apa loh. Kadang-kadang orang kan Karena kalau Iya. dulu kan Iya. Kalau dulu dianggapnya tuh gila bener, ya. wah, gila nih Oh, kayaknya. kayaknya gila ngapain deh. sih psikolog Iya, gitu-gitu Jadi kan. bahan gunjingan kalau Iya, dulu tuh iya, kayak iya, iya. dia tuh ke psikolog kalau Iya, tahu dia iya, kayak iya. segitunya gitu, padahal Iya, mah iya, iya. itu perlu zaman Iya. sekarang tuh. Dan iya maksudnya ya isunya sendiri kan si film ini lumayan ya berat lah ya, deep ya kita bilang ya Kak. Iya. Tapi secara Film. Kemasannya. gitu, Full serius Iya, dalam atau itu atau ada komedinya dulu gitu. Kalau yang itu lagi ya karena kita belum nonton, Belum tapi nonton yang ya. kita rasakan, Kita Belum tahu tahu ya kan jadinya ya yang rasanya. kita hari itu. Iya. Yang kita syutingin lah ya. itu kayak rasanya kayak inginnya tuh membuat orang kayak menanti-nanti abis ini apa lanjutannya, Iya. abis ini stage-nya apa nih gitu, karena seperti yang kita lakukan dan sutradaranya inginkan ada pace yang ini lo harus cepat di sini, lo harus begini, karena nggak mau bikin orang kayak aduh Ngantuk bosen tidur deh, di ulang bioskop lagi. kita nggak Kayak, mau. "Duh, kapan sih lanjutnya nih, Iya, lanjut iya, berikutnya iya. Terus kapan main sih?" handphone gitu kayaknya Iya. aduh sedih sih. Iya, jadi kemasannya tuh bukan yang berat kayak gitu sih. Oke. Iya, Tapi iya, juga iya, bukan iya. komedi Jadi yang dibikin komedi ya. dibikin Iya, penasaran nextnya apa Iya. gitu-gitu. Iya, ya. iya, Semoga. iya. Tapi ini aja pertanyaan pribadi Kak. Kan isu film dengan mental health nih nggak dipungkiri bahwa kadang-kadang ada aja orang yang kayaknya nggak gitu deh, kayaknya nggak gini Iya, deh, itu dia. kayaknya ini ada yang salah deh. Kayak sebenarnya kan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Sebenarnya pesan yang paling utama gitu mau disampaikan sama Kembang Api tuh apa ya Kak? Iya. Banyak sebenarnya banyak banget isu kebaikan ya, terutama juga mungkin bukan cuman ditujukan untuk orang-orang yang lagi mengalami masalah atau depresi sih, juga Iya, iya. ke orang-orang secara umum yang nggak ada masalah, tapi membuka mata mereka bahwa di dunia ini tuh banyak banget orang-orang yang punya masalah berat. Ya kalau ada temen yang lebih sensitif gitu dengan keadaan gitu, berharapnya juga kalau memang sampai menghadapi ada teman atau kenalan yang seperti itu tuh paham banget gitu bahwa iya. bahwa setiap orang tuh menghadapi masalah itu beda-beda. Iya, Hal kecil yang lo bilang kecil buat lo, buat dia tuh nggak kecil gitu. Ya itu sih intinya, dan mungkin di film ini juga digambarkan kebersamaan sih. Pentingnya kebersamaan, pentingnya kita merangkul keluarga, terutama dari yang dekat-dekat dulu ya, keluarga, teman dekat. Teman dekat, gitu. sahabat-sahabat misalnya. Aware sama orang sekitar ya. Iya, itu dulu ya, Iya, itu iya, dulu gitu. Maksudnya jangan sampai kita kayak sibuk dengan ego kita sendiri, nggak memikirkan yang lain juga gitu. Karena kadang-kadang ya seperti diceritain ini, kadang-kadang satu rumah, satu keluarga dia nggak sadar. Nggak tahu. Betul, nggak akrab, nggak ngobrol, kadang pulang cuma buat tidur gitu. Iya, dan banyak banget sih kayak bahwa orang-orang seperti mungkin bisa jadi orang yang punya masalah jadi disebelin karena orang ini jadi juga nyalah-nyalahin orang sebenarnya gitu loh. Iya kayak marah-marah nggak jelas aja Iya, gitu. kayak ini kan gara-gara lu gue jadi gini-gini sebenarnya tuh ya itulah masalah manusia tuh kompleks banget. Kompleks banget ya. Ya semoga film Kembang Api bisa membuka mata teman-teman, Banyak orang ya. lebih punya empati, lebih Lebih aware gitu sama ya. Iya. Dengan keadaan. Dengan orang-orang sekitar. Ini baru ngobrolnya kayaknya udah banyak yang bisa di ini nih. Mudah-mudahan dipetik ya. Semoga ya. Ya, semoga Penasaran dengan filmnya ini ya, pengen Kembang banget Api nih. nontonnya. Tapi tayangnya kapan ya? Tanggal 2 Maret. Tanggal 2 bioskop. Maret di bioskop. Oh, Ntar lagi berarti. Iya, Iya. Iya. sebentar lagi. Minggu depan. Malam ini premiernya. Malam ini. Wah, nggak bisa. Kalian banget. diundang kan ya? Kalian diundang kan, Diundang. Cie? Tapi apa? Tapi katanya nggak bisa. Iya, aku ada meeting sama orang Rendang.
Meeting sama orang rendang. Iya beneran, ini kan gue pengen usaha rendang. Jadi pengen meeting sama orang yang mau bantu untuk Ini ini. enak banget denger kata-kata meeting sama orang rendang tuh orang yang bau rendang. Bukan, orang yang akan membantu bisnis rendang. Gitu dong. Iya. Oh berarti Kembang Api tayang 2 2 Maret Maret 2023 di bioskop. di seluruh bioskop di Indonesia ya. Pokoknya sukses untuk Kak Caca, Hanggini, sukses juga untuk Kembang Api. Untuk teman-teman silakan ditonton di bioskop ya. Kembang Api ada pemerannya ada Ringo, Marsha Timothy, Hanggini, Doni Damara, Doni. dan ada Vino G. Bastian. Enggak ada, Bang Vino enggak ada. 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 Oh, nggak tapi boleh dikasih nggak tahu. boleh dikasih tahu. Boleh. Boleh, ada boleh. namanya kok. Oh, ada Oh, ada namanya. namanya. Ada Bang Vino juga. Ada Bang Vino yang berperan sebagai Bapak Dodo di situ. Jadi cross. Enggak ya? Udah, enggak, Enggak ya? Ada Imelda Terin juga. Imelda Terin. Oh, rame berarti Ada pemainnya. Putri Rame. Patricia. Putri Patricia. Patricia. Rame. Oh, rame pemainnya. Ramai walaupun fokus mungkin di Fokusnya empat di orang. Empat orang itu. Iya, Ya, harus nonton. pokoknya jangan lupa nonton Kembang Api tanggal 2 Maret. Pokoknya ini siapa tahu bisa membantu. Ini film tuh yang bisa apa ya istilahnya ya? Memetik. Memetik Aduh, banyak bahasanya kayak apa ya? Memetik lagi. Ya memetik Allah. banyak chord. Memetik gitar. Gitar ya. Iya, iya. Ya pokoknya semoga film ini bisa bermanfaat lah buat orang banyak lah. Ya, amin. Karena sesungguhnya karya yang baik bukan hanya karya yang bisa dinikmati, tapi bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Sampai ketemu lagi di Geger. Jaga weekend. Gar.